Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A1143UG2 kelas penambahan data ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi Kemin clustering dalam pengelompokan gempa bumi di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Faros, Eca, Najwa, Adam, dan saya sendiri yaitu Wisam. Masuk ke bagian latar belakang, Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif yang membuat kita sangat rawan gempa. Bahkan wilayah yang dianggap stabil seperti contohnya Pulau Bawean pernah mengalami sebanyak 477 gempa dalam 2 minggu pada tahun 2024 dengan kisaran magnitudo di angka 6,5. Kondisi ini menuntut mitigasi berbasis data melalui clustering untuk memahami pola dan juga zona rawan gempa. Dari berbagai penelitian, Kemin membuktikan unggul dalam efisiensi dan skalabilitas untuk data gempa berskala besar. Karena itu, kami pilih Kemin clustering dengan penentuan cluster optimal menggunakan Silhouette Score untuk mendukung mitigasi bencana lebih efektif. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu ada 3 rumusan masalah: bagaimana clustering berdasarkan tip dan magnitude, terus ada bagaimana menentukan jumlah cluster optimal, dan bagaimana kualitas clusteringnya. Lalu ada penelitian dibatasi pada gempa periode November 2008 sampai Oktober 2005. Jadi yang data yang kami gunakan sekitar 17 tahun. Lalu ada juga manfaat dari penelitian kami, yaitu memberikan manfaat efektivitas Kemin, mendukung BMKG untuk pemetaan zonasi, dan jadi referensi penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kami menggunakan landasan teori yang kami gunakan, yaitu Kemin clustering dan juga Silhouette Score. Kemin clustering adalah algoritma unsupervised clustering yang menggunakan data berdasarkan jarak ke centroid. Tidak ada label sebelumnya. Algoritma menentukan pola alami dari data yang cocok untuk analisis gempa. Lalu untuk Silhouette Score mengukur kualitas clustering dengan tentang -1 hingga +1. Semakin dekat +1, maka baik pemisahan clusternya. Untuk metrik ini krusial untuk memastikan zonasi wilayah rawan yang terbentuk objektif dan valid secara statistik. Untuk selanjutnya ada cara kerja K-means, yaitu bekerja dengan 3 tahap iteratif, yaitu tentukan ke centroid random, lalu ada assign data ke centroid terdekat, selanjutnya hitung ulang centroid sampai convergence atau diulang terus. Selanjutnya ada kelebihan dari K-means clustering, yaitu kecepatan, skalabilitas, efektivitas untuk clustering yang compact, dan juga ada kelemahan yang perlu dilihat, yaitu perlu spesifikasi K di awal dan sensitivitas terhadap instalasi. Lalu pada proyek kami, K-means mengelompokkan gempa jadi 4 kategori resiko berdasarkan magnitudo dan kedalaman centroid, merepresentasikan karakteristik rata-rata tiap kategori. Selanjutnya ada untuk Silhouette Score untuk validasi cluster. Kami testing untuk K dari 2 sampai 7. Yang didapatkan yaitu K sama dengan 4 memberikan Silhouette Score tertinggi di rentang 0,4687. Dengan itu keputusan kami memutuskan subjektivitas secara matematis. 4 kategori resiko adalah pemisahan optimal. Keempat kategori ini kami labeli low, moderate, high, dan very high risk.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian teknik explain code untuk penjelasan modelnya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana model K-means dibangun. Oke, di sini yang pertama kami melakukan import-import dependensi yang diperlukan untuk memproses project ini, model ini. Lalu kita load dataset katalog gempa dari file TSP yang berisikan lebih dari sekitar 131.000 record dari tahun 2008 sampai 2025 yang prosesnya meliputi konversi tipe data time ke date time, latitude, longitude, diff, dan magnitude ke numerik. Drop missing value pada kolom krusial yang tersisa adalah sekitar 131.000 data gempa yang siap diproses. Oke, yang menarik dari sini yaitu kami hanya menggunakan dua fitur untuk clustering, yaitu magnitude dan diff. Kenapa? Karena kami ingin mengelompokkan data gempa berdasarkan resiko profilingnya. Fokusnya ke situ saja. Kalau kami masukkan latitude dan longitude, mungkin dapat merusak pada saat pemodelan. Model akan cenderung pengelompokan berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan tingkat bahayanya. Selanjutnya yaitu feature scaling. Kami menggunakan min-max scaler untuk menormalisasi fitur ke rentang 0 sampai 1. Kenapa perlu begitu? Karena magnitude hanya punya rentang sekitar 0 sampai 8, sementara diff hanya bisa sampai 250 km. Kalau tidak di scale, diff akan mendominasi perhitungan jarak ekvivalent ke K-means, dan hasilnya clustering bisa bias. Selanjutnya ini adalah tahap paling krusial untuk menentukan jumlah cluster optimal, yaitu kami testing nilai K dari 2 sampai 7, dan untuk setiap K kami hitung silver score dan inersianya. Dari sini didapatkan nilai-nilai K seperti berikut. Jadi secara matematis K sama dengan 4 adalah pilihan paling optimal, itu ditemukan di sini. Ini bukan keputusan subjektif, tapi berdasarkan evaluasi statistik, dan grafis di sebelah ini, sebelah kiri, menunjukkan elbow method untuk validasi visual, dan grafik kanan menunjukkan silver score dengan bar oranye highlight ke K sama dengan 4 sebagai yang terbaik. Untuk selanjutnya di sini ada, setelah K ditentukan, kami mulai training model final dengan K sama dengan 4 menggunakan parameter N cluster sama dengan 4, dan hasil cluster kemudian disimpan sebagai label kolom data frame. Oke, untuk selanjutnya di sini ada yang membuat model kami unik, yaitu kami tidak langsung assign level seperti low, moderate, high, dan very high secara asal-asalan, tapi kami menghitung severity score menggunakan formula yang mempertimbangkan pembobotan, yaitu 70% dari normalized magnitude, semakin besar semakin bahaya, dan 30% dari inverse normalized diff, semakin dangkal semakin berbahaya. Formula ini
yaitu setelah severity score dihitung untuk setiap cluster, kami sort cluster dari skor terrendah ke tertinggi, baru kemudian assign label. Dengan ini kami bisa memastikan cluster 0 selalu low, cluster 3 untuk selalu very high, konsisten, dan interpretable. Selanjutnya, ini hasil cluster menunjukkan karakteristik masing-masing cluster, di mana cluster no atau low banyak 2130 gempa ini terjadi deep focus earthquake dengan kedalaman rata-rata 490 km. Meski magnitudenya lumayan tinggi, di average 4,43, dampaknya minimal karena sangat dalam. Kemudian untuk cluster 1 atau moderate, ada sekitar 67.000 data. Gempa ini cluster terbesar, 31%, gempa dangkal dengan magnitudo kecil dengan average 2,88. Sering dirasakan tapi tidak jarang merusak. Kemudian ada cluster kedua yaitu dengan level high, banyak 16.000 data kurang lebih. Gempa-gempa intermeditasi deep dengan average 162 km dengan magnitudo sedang, average 3,99. Kemudian yang terakhir ada cluster 3 dengan level very high, banyak 45.000 data kurang lebihnya. Gempa ini yang paling berbahaya, shallow earthquake dengan average sekitar 25 km dengan magnitudo tinggi dengan average 4,23 dan juga maksimum 7,9. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi mapping. Kami evaluasi model menggunakan 3 metrik, yaitu silver score dengan 0,4699 menunjukkan cluster separation yang cukup baik. Dengan indeks Davis-Lowndes dengan indeks 0,7397, yaitu semakin rendah semakin baik, dan indeks cukup optimal. Nantinya ada Clancy-Harabas score dengan skor 114.000 kurang lebih. Nilai tinggi menunjukkan cluster yang dense dan well spread. Secara keseluruhan, 3 matrik mengkonfirmasi bahwa model menghasilkan cluster yang berkualitas. Selanjutnya, kami melakukan saving model untuk deploy nantinya. Di bagian terakhir di sini kami juga melakukan demo untuk predik resiko yang menerima input magnitudo dan deep, lalu menormalize menggunakan scalar yang sama, predik cluster menggunakan metode K-means, remap, dan risk level berdasarkan severity score-nya. Contoh tes pada di sini yaitu ini magnitudo 3 dengan kedalaman 20 km, kemudian yang ekspektasinya adalah moderate dan lain sebagainya. Oke, setelah selesai model selesai dibuat, sekarang kita masuk ke bagian deployment model, bagaimana mengubah model statistik yang sudah dibuat ini menjadi aplikasi website yang interaktif dan user friendly. Di sini aplikasi ini ketemu dengan arsitektur yang modular. Kami menggunakan beberapa library utama seperti ada Volume untuk peta interaktif, GeoPy untuk geocoding dalam perhitungan jarak, Pandas dan NumPy untuk data manipulation, scikit-learn untuk interface model.
bagian sini juga ada untuk config CSS untuk styling pada website kami, khususnya pentingnya di bagian map agar tampilannya user friendly dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya di sini kami juga menambahkan safety guideline. Ini adalah salah satu value add dari aplikasi kami. Kami tidak hanya menampilkan data statistik dari model yang kami buat, tapi juga memberikan panduan keselamatan praktis. Semua tips ini ditampilkan secara kontekstual berdasarkan resiko level wilayah yang dicari user yang nantinya didapat setelah wilayah dicari. Dan ada direktori resiko detail yang menetapkan tiap level resiko ke impact, description, dan actionable. Advanced ini untuk yang membuat aplikasi lebih dari sekedar hanya data viewer. Kemudian di bagian sini ada untuk memasukkan dataset dan model untuk diproses dalam website kami. Di sini ada proses untuk mengambil dataset yang kami gunakan, yang akan digunakan secara default pada website kami. Kemudian ini memasukkan model yang sudah kami buat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian untuk menampilkan tampilan pada website kami. Ada header, biasanya di sini ada logic untuk search yang nantinya terdapat pada website kami. Ini ada logic untuk search, dan di sini untuk sidebar yang nantinya berisikan berbagai macam fitur yang dapat diinputkan oleh user dalam memprediksi resiko gempa. Ini juga ada legend untuk visualisasi peta pada website. Tujuannya di sini adalah untuk enterprise dalam aplikasi peta interaktif menggunakan library volume. Beberapa fitur teknis yang kami implementasikan dalam peta kami adalah marker cluster untuk handle ribuan marker tanpa lagging. Ketika zoom out, marker otomatis tergabung jadi cluster dengan angka dan jumlah gempa. Kemudian ada beautify icon untuk marker diberi warna sesuai resiko, misalnya level hijau untuk low, merah untuk very high, dan ada inisial huruf di ikon pada masing-masing mark tersebut. Kemudian ada pop-up information untuk klik marker akan muncul pop-up dengan detail magnitude dan resiko level, search radius circle. Kalau user search lokasi, muncul lingkaran merah menunjukkan radius pencarian. Yang penting dari sini adalah kami implementasikan sampling strategi. Kalau data lebih dari 200.000 record, kami random sampel untuk performa. User tetap bisa lihat pola general tanpa browse kehabisan memori. Kemudian di sini yang sudah saya jelaskan tadi yaitu tentang fitur search. Di sini fitur ini menggunakan GeoPy Nomination API untuk geocoding. Untuk yang unik yaitu kami juga implementasi distance filtering menggunakan geodesy calculation. Jadi gempa dalam radius tertentu yang ditampilkan ini membuat analisis lebih relevan
untuk area-area yang lebih spesifik. Selanjutnya di sini ada untuk safety section. Tujuannya ini adalah fitur analisis yang paling penting. Sistem ini adalah analisis historik data gempa di bulan yang sama dengan bulan saat ini. Misalnya sekarang adalah Januari, sistem akan filter semua gempa yang pernah terjadi di bulan Januari dari tahun 2008 sampai tahun 2025 di wilayah yang sedang dicari oleh user, yang inputannya dimasukkan melalui search bar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu jika ada risk scoring logic dengan transcendent trigger, jika lebih dari 50% gempa berstatus high atau very high dengan resiko, yaitu resiko tinggi. Jika pernah ada gempa waktu itu lebih dari sama dengan 6,0, statusnya yaitu resiko tinggi. Jika 25 sampai 50% yaitu high resiko, statusnya akan waspada. Selainnya statusnya akan relatif aman. Setiap status dilengkapi dengan penjelasan kenapa status ini diberikan transparansi, its key untuk trust, dan ada percentage breakdown per resiko kategori dalam bentuk minim metrik. Jadi user bisa lihat komposisi resiko secara lebih detail. Ini ada kalkulator clusternya. Kemudian di sini ada tampilan-tampilan yang dimuat di dalam server pada website kami. Di sini juga ada inputan minimap yang bisa diinputkan oleh user untuk menentukan prediksi secara manual. Jadi diinputkan minimap yang akan memasukkan longitude dan latitude dan longitude secara lebih user friendly karena menggunakan map bukan secara ketik manual. Kemudian di sini ada input-inputan yang lainnya pakai cyber. Oke, ya, selesai. Mungkin untuk penjelasan saya pada deployment model pada aplikasi website kami cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari website yang sudah dibuat. Setelah sudah dijelaskan tentang deployment model yang dibuat sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan website, fitur-fitur penggunaan website yang sudah dibuat. Oke. Jadi di sini ini tampilan awal dari tampilan utama dari website yang sudah kami buat. Sekarang langsung saja kita praktekkan untuk inputannya. Misalnya kita inputkan lokasi, di sini kita masukkan Udinose. Oke, di sini karena radiusnya saya masukkan 200 km, jadi terkesan besar, juga kita kecilkan, atur dulu mungkin 60. Oke, ini di radius 60 meter dari lokasi Udinose menunjukkan statusnya yaitu high cluster, dan di sini status yang didapatkan dari prediksinya yaitu waspada di bulan ini, dari data di bulan Januari. Berikut untuk kelengkapan matriksnya bisa dilihat juga. Di sini juga ada informasi-informasi yang bisa membantu yang bisa dibaca. Kemudian di sebelah kiri sini ada inputan lain selain pada
utama. Ini juga user bisa mengcustom data yang ingin dimasukkan, misalnya pada rentang waktu tertentu, atau mungkin user hanya ingin melihat pada cluster tertentu. Bisa saja ini dikeluarkan satu persatu, digunakan salah satunya saja, seperti itu. Dan di bagian sini juga ada inputan, bagian sini ada inputan manual, sama saja fungsinya untuk prediksi seperti ini. Oke, dari model yang sudah kami buat dan laporannya, Kevin terbukti efektif menetapkan 4 tingkat resiko gempa yang tervalidasi statistik. Visualisasi interaktif memberikan nilai tambah untuk mitigasi bencana. Untuk limitasinya terbatas untuk data non-linear, optimal sebagai rujukan zonasi regional, kurang tepat untuk prediksi presisi lokal, dan ini adalah tools eksplorasi data dan pemetaan zona risiko, bukan untuk early warning. Tentunya juga ada saran yang pada project ini, yaitu untuk penelitian selanjutnya berupaya atribut dataset, eksplorasi algoritma seperti DB-scan untuk cluster non-spesifik. Untuk cluster non-spherical, kembangkan untuk fitur analitik lanjut seperti time series analysis, dan juga lakukan pembaruan model berkala minimal 6 bulan sekali. Untuk kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan pada proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.